Ardor apa? Apa itu? Kamu kan orang pramugari, pasti tahu dong. Apa yang namanya pesawat goyang-goyang itu? Tornado. Buk, tornado mah angin. Itu apa namanya? Aduh, lupa lagi Bunda. Tortadur, tribulan, Oh, Trumbulan. terus bulan. Iya, suruh aja. Biar biar banyak goncangan trebulan. Iya kan? Iya Biar bener. goncangan trebulan gitu loh. Iya. Jadi Nopi, apa selama ada kasus ini kamu pasti capek bener dong Nopi. Kurang istirahat Bunda, kurang tidur. Kemarin tidurnya nyenyak nggak? Sini tidur di pangkuan Bunda. Lo pasti mau. Letih bener ya Nopi, pasti letih ya ngejalankannya ya. Jadi Apalagi kadang hantaman laporan sana laporan sini, pasti kamu juga ngejalankannya dengan aduh. Kalau Bunda jadi kamu kayaknya mundur deh, mundur 1000 langkah. Mundur aku, capek aku. Tapi kamu termasuk wanita yang kuat karena kamu ngerti hukum. Jadi kamu tahu jalan, kamu nggak getar. Karena setidaknya kamu paham dengan hal-hal seperti itu. aku kan kuliah hukum Bunda. Apa? Aku kuliah hukum juga sekarang. Oh, kamu kuliah hukum. Semester Oh, 5. makanya kamu sekarang sedang lagi dalam masa kuliah atau Masih waktu kuliah semester 5 Bunda. semester 5 tuh kayak maksudnya semester 5 tuh udah mau habis atau nyambung lagi 10 semester? Enggak, insya Allah sih tahun depan udah selesai. Oh, tahun depan udah selesai, kamu langsung jadi apa tadi? Hukum apa? SH Bunda. Oh, hukum SA ya. Yola yola SH bener dia yola yola. Hukum Bunda ya. Hukum Bunda. Ya pokoknya gitu aja. Pokoknya kamu tetap sembari jadi orang hukum, tetap semoga tapi kadang-kadang Nopi memang ada kita ambil dari kasus ini itu memang udah jalannya. Jadi mungkin gini, dengan ketulusan kamu, dengan keikhlasan kamu, ayam setan mundur kau. Tampar nanti kau ya. Jadi dengan kasus ini biar kan bias kalau waktu itu kamu kan nggak semua orang ngeliat. Susah kan viral itu, susah banget. Kamu merasakan susah. Pasti kamu juga pingin akan dilihat orang karena kamu kan berdiri sendiri. Setidaknya kamu juga berharap dong dari orang-orang yang ingin berbuat baik tapi di jalan yang benar. Iya kan? Nah, dengan kasus ini itu kayak suatu udah dari atas dari Tuhan yang aku akan kasih tahu ke semua dengan pukulan kasus ini maka don apa namanya yayasan kamu tuh biar dilihat sama kenapa lagi ayam setan ini bukan Hopi. Nah, jadi dengan kasus ini biar semua mata ngeliat gitu. Jadi di satu sisi juga biar orang tahu donasi kamu yang benar-benar kamu dirikan dengan independen. Jadi biar banyak orang-orang yang jadi buat anak-anak Bunda juga semuanya mereka juga mau ngasih donasi pun mereka nggak ragu karena kamu bisa dipercaya gitu loh. Ya, jadi Bunda penjelasanku yang terakhir terkait ketika kita open donasi, misalnya nih aku open donasi si A. Ceritanya Bunda mau nanya dong ceritanya bagaimana awalnya kok kamu bisa tahu ada si Agus dia ceritanya di mana? Kamu tahu dari mana? Kok tiba tek langsung ke sana? Dari mana kabar beritanya? Saudaranya minta tolong Bunda, dia Oh, ngechat aku. saudaranya minta tolong. Iya, yang atas nama Wulan itu. Adiknya si Wa. Anaknya Wawa. Oh, anaknya Wawa itu minta tolong sama kamu supaya biar dapat donasi dari kamu karena dia mungkin sering nonton kamu kali di YouTube. Betul, iya. Nah, terus Makanya pada saat kita datang dia bilang dia udah sering nonton. Kok pada saat tayang terus kondisinya rame dia dapat donasi gitu ya. Dia bilang saya nggak tahu untuk YouTube saya nggak tahu kalau saya nggak pernah minta di open donasi. Padahal itu sebaliknya itu bohong. Saya kaget juga pas dengar loh kok kayak gitu kan dia tahu. kamu nggak bilang semakin banyak donasi semakin banyak orang yang menonton semakin banyak dong donasimu. Sudah, tapi maksudnya dia seolah-olah kayak memutarbalikkan fakta setelah mendapatkan donasi besar gitu loh Bunda. Setelah dapat yang 30 juta tadi.
Enggak, itu ya, yang 30 juta kan udah terima tuh Bunda, udah dipakai, Heeh, udah apa. Nah, terus pada saat huru hara yang 1 miliar itu Bunda, heeh. kan Agus gak pernah minta, Agus gak ini lah, kan dia yang minta untuk Kan dia dibantu. yang minta. Dan Iya, ketika konten itu naik di medsos, otomatis mereka udah tahu dong. iya betul, Kenapa tapi belaga-belaga buta, belaga-belaga nggak tahu, belaga-belaga bodoh gitu loh. ya nggak tahu Bunda, makanya aku bingung juga. Orang keluarganya yang minta tolong, keluarga yang minta open donasi, kok sekarang diputarbalikkan fakta gitu. Ya makanya Bunda ngikutin jalan ceritanya kok seperti ada kayak gimana ya, kayak merasa diri mereka tuh kayak kayak nggak mau, kayak mana sih, nggak mau kesalahan gitu loh. Iya, betul. Iya, makanya pas udah lihat begitu. Terus gimana lagi nih? Terus sekarang lanjut. Aduh ayam, benci kali nengoknya nih ayam setan ini. Ayam, jangan ngasih ayam dulu ah. Ah. Nah terus jadi tunggu abis ini terus kemana lagi Nopi abis ini? Abis ini kita tinggal nunggu hasil ini Bunda ke Mensos. Medsos itu apa? Coba boleh nggak Bunda tahu menjelaskan? Medsos itu apa? Kementerian Sosial Bunda. Jadi kayak tadi kan aku ketemuan sama Berarti Gusmen. ke pemerintahan gitu. Betul, betul. Nah, kan Bunda pernah karena Bunda pernah ngasih tahu bahwa daripada huru hara ya, karena yang sebelah sana suka kayaknya memang sengaja bikin rame, nggak tahu tujuannya apa, mau pansos mau apa, biar terkenal, biar punya nama, biar sekalian biar naik nama itu udah otomatis dong. Netizen kan nggak bodoh gitu kan, pingin naik namanya, mungkin selama ini mungkin nggak laku apa gimana ya, maka Bunda bilang udah jalan pintas supaya nggak banyak masalah, nggak bikin ribut, nggak bikin pusing kepala netizen, larikan serahkan aja urusannya ke pemerintahan, jadi biar pemerintah yang atur, mau ke kemana nih, ke hukum apa, ke pengadilan. Pengadilan ya. Kalau dijatuhkan ke pengadilan kan otomatis nanti kamu nggak ikut, kamu udah nggak ada ini lagi, kamu udah siap menjalankan aktivitas kamu sebagai apa namanya, Betul. malaikat di dunia lah gitu istilahnya. Pekerja kemanusiaan gitu. Nah, oh namanya apa tadi namanya, pekerja kemanusiaan. Ya. Oh gitu. Nopi umur berapa sayang? 30 Bunda. 30 kamu udah 30 kamu udah 30 kamu tuh udah memberikan diri kamu tuh untuk membantu masyarakat yang ini ya, benar-benar yang apa ya, benar-benar hebat sekali kamu Nopi. Saya janji Bunda sama diri saya mewakafkan hidup saya sampai saya meninggal untuk membantu orang. Hmm, Jadi sekarang kita punya anak 6 Bunda totalnya. anak itu anak apa sayang? Asuh, jadi ada ODGJ di jalan, saya ambil, nah melahirkan, anaknya saya rawat Bunda. Oh, salah satunya kalau nggak salah penyanyi lama ya. Bu Neneng, kalau Bu Neneng nggak udah tua, anaknya udah gede. Oh, jadi yang anak-anak apa tadi, OJD. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa. Jadi anak-anak orang dengan gangguan jiwa itu kamu temukan di jalanan. Betul. Jadi melahirkan kan hamil dulu, terus aku rawat, melahirkan, terus ya udah sampai besar. Oh gitu. Bagus lah. Mau Jadi lihat nanti, udah anaknya. oh jadi dia nggak mau dikasih 200 juta, maunya 300. Itu pun masih menawar. Iya Bunda. Bunda Ya. mau lihat anak aku nggak? Mau coba lihat dong anaknya, ya Allah ya Allah. Mana anaknya? Mbak. Halo. Umur itu ini cantik, lucu banget. Ini umur berapa dia? 9 bulan, 10. 9 bulan. Ya, Itu perempuan ya? ya perempuan. Ya Allah lucunya. Tapi dia ada gangguan mental nggak? Enggak Bunda, kalau anak itu nggak ada gangguan mental. Oh jadi gangguan itu anak-anak orang-orang yang jadi Bunda jadi itu anak orang yang kena gangguan jiwa gitu. Betul. Kamu selamatkan anak dia. Ya betul. Ibunya yang sakit, anaknya ya aku rawat gitu. Oh, jadi kamu rawat ya? Hmm, betul Bunda. Iya sih. Sekarang udah tenang, udah lega semuanya.
Alhamdulillah udah tenang karena udah ada titik terang Bunda. Jadi aku nggak pusing Amin. lagi gitu. Nanti aku dilaporin ini, laporin itu kan capek juga. Padahal di Capek, sini capek bener. Bunda nengok aja itu capek. Nggak usah kan kamu. Kami aja sebagai penonton kayaknya pusing ya. Sakit betul. kepala nengok. Ngerti nggak? Kan jadi kayak kayak kamu datang dengan baik-baik, tiba-tiba kamu seperti mau dijerat ke kerana hukum. Iya dilaporin Makanya tiba-tiba. ketika kalau kamu jadi bunda pasti bunda akan menjerit, akan nangis Mm-mm. darah aku. Niat aku baik, kok malah aku yang diserang, kok malah aku yang dianggap salah. Padahal ada orang minta tolong sama kamu, tolong bantu kami, ya kan? Ya, Dia juga udah tahu kamu memang bikin konten-konten buat ngebantu orang. Di satu sisi betul, memang kamu juga nggak bisa dong. Pasti pasti setidaknya kamu berharap dong dari orang-orang yang bantulah gitu kan. betul. Tujuannya kan memang benar gitu loh. Intinya awalnya niat kita ya emang baik ya dari awal pun kita selalu bilang ini untuk pengobatan Mas Agus, untuk operasi matanya kita nggak ada pernah statement bilang untuk beli rumah dulu, untuk beli mobil dulu nggak ada orang operasi juga belum kan harusnya Ya nggak ada dioperasi. lah hari gini sekarang mikir ini logika bunda aja nih logika bunda ya. Kalau misalnya di ayam setan dalam dalam keluarga bunda gitu ada yang kena musibah. Terus Iya, bunda nggak bisa ngapa-ngapain. Otomatis yang pertama adalah aku gotong tuh anak ke rumah sakit dulu. iya, Makasih Tete Nopi dengan 30 juta mudah-mudahan bisa. Nah, yang bunda pingin nanya ini ada lagi salah satu. Waktu yang jadi gimana? Kayaknya kayak nggak masuk di akal. Ketika kayak apa tuh kata apa sih yang apa sih sekarang ini yang apa tuh yang itu tuh? BPJS, Itu BPJS. itu gimana sih penjelasannya? Gini kan waktu awalnya pertama dia kesiram itu air keras kan dia ada jam kesda. Jam kesda itu jaminan kesehatan daerah, Bunda. Jadi kayak Apa? jaminan kesehatan per daerah. Mm-mm. Itu ada waktunya, kalau nggak salah waktunya sebulan. Sebulan. Waktu video PPJS itu ya yang buat itu buat itu orang. bukan. Itu jam kesda dulu yang turun pertama Bunda. Nah, pas videoku naik, langsunglah dia dibantu untuk BPJS. BPJS. Setelah itu, Nah, dari BPJS kan awalnya dokter itu kan membantu. Karena ini tindak kriminal, itu kan tidak tercover oleh BPJS. Kan oh itu karena sebelum tindakan viral, kriminal Bunda. jadi Emang nggak nggak bisa boleh. dapat bantuan. Nggak boleh gitu. Oh gitu. Terus dibantulah sama dokter-dokter. Nah, akhirnya dia ngeluh lah BPJS lama, katanya prosesnya lama, ini itu. Heeh, terus Viral lah, ya kan? Udah setelah viral, langsunglah dokter memutuskan untuk tidak boleh memakai BPJS lagi. tidak boleh memakai BPJS karena udah ada duitnya. Karena ada uangnya, terus mungkin karena ya ini tindak kriminal itu Bunda. Hmm, oh gitu. Jadi kalau kasus masalah si Aji itu gimana selanjutnya? Wah, kalau aja aku nggak tahu Bunda. Oh nggak tahu, ya nggak usah kalau nggak tahu nggak usah dibahas. Oh jadi sekarang jadi ayam setan. Terus ya terus berarti sekarang udah selesai ya? Udah, aku tinggal menunggu aja keputusannya seperti apa. Tapi kalau aku pastikan duitnya masih ada di aku, di yayasan, utuh, nggak kurang seperak pun. Jadi kalau misalnya nanti mau diambil pengadilan, diambil ke Mensos atau siapapun silakan. Silahkan, Betul, silahkan. Karena itu bukan hak kamu, silahkan. betul. Lebih baik Tugas, begitu. Jadi gini, uang itu ada di yayasan kamu, betul, biar lebih kuat. Jadi perlu proses gitu. Karena tidak bisa kamu kasih ke sembarang orang. Karena nanti betul karena Bunda. kita juga harus memikirkan para donasi yang memberikan ini kan mereka bersuara juga. Setidaknya mereka komentar di mana-mana. Mereka juga nggak mau dong uang itu lari kemana-mana. Dan mereka juga nggak mau lagi ngasih ke si Agus karena mereka udah kayak ini kita bantu tapi nggak tahu berterima kasih. Ya Bunda, karena waktu dari awal kita mengamankan uang itu karena ada dugaan uang itu disalahgunakan. Iya. Jadi Apa kayak aja yang udah beli apa aja yang udah dipakai sama si Agus tanpa tanpa memberitahu. yang dipakai yang dipakai sama itu Bunda, anaknya Wawa. Kok Yang dipakai anaknya waktu make tanpa wawaknya tahu nggak? ini Bunda. Jadi jadi si Mas Agus itu diberikan kayak stroke atau buan gitu ya Bunda ya. Tunggu Bunda potong dulu, Bunda potong dulu.
ketika uang donasi itu larinya kemana? Ke Agus apa ke kamu? Langsung ke Agus? Mas Agus. Ke rekening Agus langsung Hmm. 1,5. Ya, kurang lebih. Oh, Gitu. pantesan dia mau bikin poya-poya ya. Nah, terus lanjut. Awalnya itu masuk ke rekening yayasan. Nah, terus? Bang Denny itu kan nanya, Nov ini nanti dicantumin rekening yayasan ya? Iya bang, siap bang, makasih gitu. Ternyata saat di lokasi Mas Agus dan keluarganya minta untuk dicantumkan rekening dia aja. Tunggu. Jadi setelah habis dari prosket, apa namanya prosket? Podcast. Nah, dari podcast itu, di luar itu si Agus sama Wawannya minta kayak gitu. Ya, Oh, udah nggak sabar gitu ya, nengok angka 1,5 ya. ya. Udah tuh. Udah berjalannya waktu kan, aku lihat di YouTube Bang Densu kan, loh, kok yang ini nomor rekening pribadi Mas Agus gitu, aku kaget gitu. Nah terus ya udah kita cuma bilang ya sudah nanti tolong aja kalau itu tolong transparan, terus supaya kita bisa monitor sama donatur, kita harus menginformasikan untuk apa. Iya, dia jawab iya. Bun, terus udah gitu kita sempet ada dibohongin gitu Bun, donasi udah masuk 1 M lebih tapi dia bilang 500 juta. Kurang ajar. Memang nggak tahu malu, nggak tahu diri ya. Kan 500 juta aku pun udah seneng ya, aku ngomong alhamdulillah Bang Densu, makasih ya Bang, ini donasi udah terkumpul 500 juta gitu. Ya kita mengucapkan rasa terima kasih, tapi ternyata dalam 500 juta itu besokannya dia cerita, Mas Agusnya minta maaf Bun, pagi-pagi jam 6:30 dia nelfon, Teh Novi, saya minta maaf gitu, sambil nangis-nangis. Sebenarnya donasi itu 1,4 sekian gitu. Ih, jahatnya ya. Jahat banget ya. Oh, kamu nggak. Jadi kamu tadi tuh ketika donasi itu dari si Denny ini langsung dapat uang donasi karena kan karena kan tuh ditayangkan di YouTube ya. Ya, betul. Terus terkumpul. Kamu nggak tahu sama sekali kalau itu 1,5. Nggak dikasih tahu. Kita tanya pun nggak dijawab-jawab. Waktu Udah awal. udah kelihatan ini ya. Terus akhirnya kita Kelihatan memang nggak pernah bersyukur ya. Udah tuh mau menipu-nipu lagi ya. Kita minta mutasi rekeningnya Bun. Akhirnya baru ketahuan. Mutasi itu artinya pembuktian yang udah dikeluarkan. Ya betul. Yang udah terpakai. Mutasi rekening. Oh, mutasi rekening. Jadi oh gitu. Akhirnya dari rekening itu dari rekening kelihatan apa yang keluar. Kelihatan 250 juta ke istrinya. Terus 250 juta. Tunggu dulu. Semangat. 250 juta ke istrinya. Ya. Dari Terus, 1,5. Dari 1,4 sekian. Oke, 250 ke istrinya. Ya. Mau ngapain? Mau beli apa? Dia beli layang-layang. Katanya sih untuk di split kalau ada bayar yang mahal biar istrinya yang bayar gitu katanya. Bayar mahal seperti apa contohnya? Katanya untuk bayar rumah sakit yang mahal gitu. Padahal belum ke rumah sakit. Padahal dia pakai BPJS selama ini. Gitu. Nah, terus 90 juta sekian itu untuk bayar utang rumah itu Bunda. Rumah yang mana? Rumahnya Wawa. Apa urusannya dengan duit itu? Makanya. Terus ada 50 juta buat kakaknya Mas Agus. Kakaknya lagi? Ya. Berapa? 50 juta. Jadi 250 juta ditambah 90. 95.500. Ditambah lagi dengan 50. Ya. Jadi totalnya berapa semuanya itu? 400-an sekian. 400 sekian tanpa ada 400 sekian tapi bukan mata yang diurusin. Enggak, bukan makanya aku bingung kok dari 1,4 miliar lebih yang dipakai uang pribadi cuma 915.000. Sisanya pakai BPJS. Sedangkan aku mohon-mohon sama orang untuk pengobatannya. Gimana aku nggak sedih Bunda? Aku sampai mohon-mohon sama orang supaya Mas Agus ini dapat bantuan gitu. Kita sampai bersurat Bunda, ke sana ke sini, kita sampai nggak tidur Bunda. Karena kan kasihan ya kita ya, maksudnya nggak gimana sih? Saya kan kemanusiaan Bunda. Kadang kalau ada hal-hal kayak kasus
apa gitu sampai ke bawah-bawah apa dalam hari-hari kita. Kita pengen ini tuntas, ini selesai, Mas Agus bisa operasi, Capek bisa ya Nopi ya. iya. Capek loh kamu itu sebenarnya loh. Jadi sampai ke titik ini kadang kayak jadi, loh kok jadi kayak Ini ayam kadang-kadang memang setan ya ayamnya. Tolong ya jangan ayam muka. Kau kasih aja ke Mr. Bean ayam itu. gitu Bunda. Jadi Ya sedih. mudah-mudahan semuanya memang kalau kita orang benar ya Nopi ya pasti Tuhan akan mendukung. Amin, amin. Iya. Tapi apapun itu sih nggak apa-apa, pembelajaran juga buat saya. Bisa-bisanya dia nggak ngaku ya. 1,5 dibilangnya cuma 500 juta ya. Dari situ aja kelihatan piciknya ya. Udah Itu nggak ada jujur ya. Itu ada bukti chatnya Bunda, dia bilang 500 juta tuh ada bukti chatnya. Ya Allah, bisa ya kayak gitu ya. Padahal ngomongnya agama, padahal ngomongnya teriak-teriak Tuhan ya. Nah terus akhirnya gimana? Terus akhirnya Nopi ambil tuh duit. Bukan aku ambil, jadi karena kita nanya, Dipindahkan ke donasi. Jadi abis yang udah ketahuan yang 400 sekian terpakai, sisanya 1 M. iya 1 M-an. Nah, terus ditanya, ini gimana, operasi belum, apa belum, itu kan dibahas tuh Bunda. Bener. Bukan malah mikirin mata, malah mikirin bayar utang lah segala macam, rumah segala macam, tahap-tahap yang dibeli. Uangku sudah dibagi-bagi, ini gimana ceritanya gitu. Nah, Udah dibagi-bagi duitnya ke kemana-mana, ke keluarganya. terus Emang keluarga akhirnya nggak tahu ditolong. Emang kamu salah Nopi membantu. Sebenarnya ya tapi semua tuh udah ini kali ya, udah memang jalannya ya. Iya betul. Kamu udah salah jalan. menolong orang loh. Iya. Tapi sudah jalannya Bunda. Kalau nggak kayak gini mungkin kita nggak bisa lebih waspada untuk membantu orang. Bener. Nggak bisa menjadi Iya. Dan juga para donasi juga harus berhati-hati. Jangan sampai kedua kali ada orang yang ditolong seperti itu modelnya. Dia sebagai contoh. Ya, langsung seperti itulah manusia kadang nggak bersyukur. Udah ditolong, ya, bukan ngurusin mata yang buta, malah beli-beli entah nggak jelas. Udah tuh pakai nipu-nipu lagi. Mencoba untuk apa jatuhnya untuk nyelip-nyelipin duit, istilah kata orang Medan bilang itu kayak nyelip-nyelip, diselip-selipnya duit itu biar nggak ketahuan. Kan jahat. Itu manusia paling jahat seperti itu. Udah tuh kumpul duitnya 1,4, dibilangnya pula cuma 500. Kan jahat sekali mau ditelannya yang 1 miliar itu. Itulah. Terus Tapi kamu dia ketika udah tuh akhirnya udah ketahuan itu terus gimana? terus pihak dari Mas Geri itu bilang ini mau gimana, akhirnya Mas Agus yang ngomong itu nggak ada kok pemaksaan Bunda, kan nggak mungkin kita ke bank nih Bunda, misalnya nih aku ke bank, aku mau mindahin dana misalnya 1 miliar, masa dipaksa-paksa, kan nggak mungkin Bunda. Nggak ada Gimana saya ulang kalimatnya Bunda kurang paham. Aku dilaporkan Bunda di kepolisian, katanya pemaksaan atas pemindahan uang itu, makanya aku dilaporin. Lah sekarang dipaksa gimana? Aku aja kan nggak ikut ke bank Bunda. Aku kuliah, kan aku lagi ada kuliah. Nah, dia datang sama Mas Geri ke bank. Nah, di bank itu kan ada SOP-nya Bunda. Nggak mungkin dong, maksudnya dipaksa-paksa, diseret-seret gitu, atau diancam-ancam, kan itu Ya nggak mungkin. pokoknya dipelintir lah gitu ya. Iya, dia pelintir, Jual katanya fitnah lah gitu ya. katanya kita ada pemaksaan, sedangkan yang di bank itu SOP-nya karena donasi karena dana yang dipindahkan 1 miliar Bunda, jadi ada manajernya yang turun Bunda. Ini ayam kadang-kadang nggak nampak muka aku ayam. Orang mau serius jadi nggak serius. Gimana Nopi ulang lagi sayang? Capek loh Nopi ini merepet. Apa tadi? Jadi pas pada saat pemindahan dana itu dari rekening Mas Agus ke yayasan itu manajernya turun Bunda, manajer sama tellernya Manajer turun. siapa? Manajer bank. Manajer banknya langsung turun. Iya, kan Sementara ditanya, nggak ada kamu di situ. kan yang mindahin kan Mas Agus. Dia pinter juga dia yang mindah-mindahkan duit sama siapa dia? Oh enggak, dia emang kesepakatannya dia mindahin Oh, uang gitu. ke yayasan. Jadi kan katanya dipaksa-paksa, sedangkan kan nggak ada yang maksa Bunda. Nggak ada Kan pemaksaan tapi dibilangnya pemaksaan. betul kan Biar uang ditanya itu nggak sama jatuh ke tangan ini. Pinter betul kan bener ya. ditanya kan sama manajernya, Bapak boleh tanya alasan memindahkan uang untuk apa? Iya, saya percayakan ke yayasan biar dikelola untuk pengobatan. Katanya gitu Bunda.
Jadi Karena nggak ada kalau uang pemaksaan. segitu memang memang harus ketat pertanyaan, karena nggak biar tahu dari mana tuh duit gitu ya. Betul, betul Bunda. Jadi kalau Dia misalnya takutnya dianggap pencucian duit gitu ya. betul, betul Bunda, betul. Bagus itu terus. Gitu. Ya sudah. Iya. Ya intinya pada saat selesai itu sempat ada makan gitu kan, si Mas Gary ngopi gitu. Itu pun kan Mas Gary dibahas-bahas katanya kopi nggak dibayar Bunda. Sampai ke sana-sana ya. Terus yang kasus yang ada Bunda dengar katanya, yang katanya hari pertama cuma dijemput naik mobil. Iya betul. Hari keduanya karena kan sibuk ya kamunya ya. Jadi Iya dan Bunda. harusnya nelpon kamu kan, tapi kan mereka bilang mereka nggak punya nomor telepon. Iya betul. Padahal mereka ada emang bagaimana nggak punya nomor telepon ketika yang adiknya anaknya si Wawa ngubungin kamu. Itu dari mana? Dari nomor telepon kan? Yang punya anaknya Wawa, istrinya Mas Agus gak punya nomorku Bunda. Kenapa nggak bertanya? Nggak Ya punya dia nggak mulut? nanya sama aku. Lidahnya kepanjangan, nggak mau nanya. Nanya dong. Kan cari tahu. Apalagi Iya. ini kan berbentuk kayak kalau orang lagi kerepotan pasti cari tahu dong. Tanya sama santarnya. Coba tanya sama anaknya Wawa. Tinggal tanya dong. Atau akhirnya biasanya pakai Grab. Pakai Grab Bunda. Iya, kenapa nggak suruh pakai sapi? Tapi kan ada uang donasi Bunda dari kita 35 juta. Nah, uang itu digunakan untuk Grab kan, tuh bayar-bayar Grab segala Iya, macam kan. harusnya. Terus kenapa mesti ngomong kayak gitu dia? Memang nggak tahu bersyukur. Hah? Apa-apa mau gratis. Udah dikasih gratis masih juga menolak. Kak sini Kak. Ini Suruh anak naik aku. jet, Bunda. suruh naik kapal. Siapa itu? Ini anak aku yang nomor 1. Halo, kok cantik kali. Halo. Hai, Halo. Hai siapa semuanya. namanya? Zahra. Namanya Zahra. Ya Zahra. Orang mana dia? Orang Bekasi. Tante. Orang Bekasi. Ini salah satu anakmu. Iya, salah satu anak aku yang paling besar. Sukses selalu ya buat Nopi. Amin amin Bunda. Nah terus bahas lagi. Terus akhirnya yang udah akhirnya besoknya abis itu gimana? Abis yang dia naik mobil sendiri itu. Ya nggak tahu Bunda kok itu dibahas gitu. Sedangkan dia nggak minta sama kita gitu. Kalaupun minta, kalau emang ada Bunda mobil pasti akan kita berikan. Tapi aku pun kan setiap hari jalan bantu orang Bunda. Terus aku ada tim juga. Kadang antar jemput ODGJ kan ke rumah sakit jiwa. Gitu. Jadi kita terbatas Bunda, namanya kita sosial kan. Iya, emangnya mau ngurusin dia doang? Nah itu. Kan nggak mungkin. Kan ada yang lain. Maksudnya kamu kan nggak mesti satu tangan. Tangan kamu kan cuma 2, nggak 1000 gitu loh. Betul Bunda. Iya Itu. kan? Tapi intinya mereka merasa kok cuman ngomong doang gitu kali ya. Nggak tahu sih Bunda. Padahal udah dapat padahal udah megang 30 juta ya. 35 juta, 35. 35 udah ada duit di tangan 35 juta, ibarat kata udah nggak khawatir lagi kan mau naik Grab kayak mau naik unta kayak mau naik apa nih bajai kayak mau naik becak mesin kayak becak dayung kayak mau digendong naik gajah kayak nggak masalah sebenarnya, udah ada duit kan. Kenapa mesti dibahas yang masalah itu? Itu seakan-akan dia pingin mempermalukan kamu, nggak tahu malu, nggak tahu diri. Iya. Iya sebenarnya. Gitu. Pokoknya sih kalau untuk aku pasti banyak banget yang nanya terkait apa kapok apa enggak gitu, bantu orang. Enggak kapok guys, karena ya namanya kebaikan itu kan kewajiban gitu. Jadi, untuk masalah ini ambil pelajaran aja bahwa manusia nggak ada yang sempurna, saya pun juga nggak sempurna. Belajar Suruh naik ini Bung, suruh naik apa kan? Suruh naik gonggong. Iya. Maksudnya udah nggak, kalau nggak kan nggak mungkin setiap saat harus dijemput, kan udah ada duit dipakai. Memang ini apa namanya ya, memang udah niatnya memang udah nggak bener, udah mata duitan. Siapa kemarin bilang katanya kalau orang ditolong nggak atau ditolong udah mata duitan, udah jangan ditolong lagi. Terus sekarang di Indonesia jam berapa Nopi? jam 18.35 Bunda. Oh jam 8.13.05 ya. Oh. Itu Bunda, makasih ya Bunda udah ngobrol-ngobrol. Iya Terima sama-sama sayang. Terus besok rencananya mau kemana lagi? Istirahat Besok? dulu.
Itu diundang sama Bang Denny Sumargo. Iya, mudah-mudahan di situ bisa memecahkan. Pokoknya pesan Bunda, tetap kamu seperti jadi diri kamu, punya prinsip. Ini lagi Bunda mau nanya tentang kata tujuh keturunan itu kayak mana ceritanya? Klausul. Iya, yang katakan ada yang bilang Bunda tuh Agus dikasih donasi 7 keturunan, kok enak betul. Kenapa nggak 10.000 keturunan? Itu ceritanya kayak mana? Jadi Ini gini, Bunda mau nanya, kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan ruangan itu? Dikarenakan apa? yang pertama kondisi yang sangat tidak nyaman. Aku merasa diintimidasi. Aku Betul. dituduh. Sekarang kamu diserang di situ dan nggak ada yang buka mulut, ya. Nggak ada yang belain aku Nggak ada di yang situ. belain kamu ngomong sendiri, yang lainnya cuma yang dua itu cuma bengong kayak orang blow on, nggak ada reaksi, nggak ada maksudnya ketika kamu bicara kamu dipatahkan sama yang si itu, tapi mereka diam aja, bukannya bilang diam dulu Mas, diam dulu ya ini biarkan Tete Novi dulu berbicara. Ini seperti kayak nggak ada reaksi, nggak ada ini ya. Di situ juga Bunda gerem banget, memang harus tinggalkan. Kalau aku di situ udah aku banting gelas, tinggalkan langsung lari aku keluar. Nggak taksi aku pulang tidur. Nah itu karena kamu merasa udah nggak nyaman, Iya. terintimidasi, apalagi. Ditambah ada yang aku ngerasa aku tidak sepakat, Bunda. Karena Hmm, oh ya, kan karena waktu mediasi pertama itu kan cuma ada dua, Bunda. Dua poin dalam kesepakatan. Nah, tiba-tiba ada penambahan yang aku ngerasa sebenarnya aku dari awal sudah tidak setuju, Bunda, gitu. Terus pada saat kita datang pun kita dibilang katanya untuk datang tapi belum tentu tanda tangan, gitu, Bunda. tanda tangan itu apa yang perlu ditandatanganin? Tanda tangan kesepakatan, janjinya itu tanda Kesepakatan tangan. isinya apa itu? Iya, itu ada empat poin, Bunda. Ada 4 poin. Nah, terus pokoknya dalam poin itu intinya saya masih berharap Bang Denny Sumargo itu dilibatkan karena beliau nih adanya uang donasi 1,4 sekian miliar. Itu kan nggak boleh ngilangin kebaikan dia juga gitu. Bener, tahu Jadi diri lah ya. Kalau nggak kena dia juga nggak terkumpul tuh 1,5. Terus betul. Jadi saya mau dia dilibatkan, itu pertama. Terus yang kedua, kita mau ini pembahasan atau tanda tangannya itu di Kemensos, Bunda. Kok yang tadinya bilangnya hanya membahas tentang kesepakatan tiba-tiba dipaksa untuk tanda tangan gitu, Bunda. oh gitu. Tapi Jadi nggak ada terkait dengan yang masalah 7 keturunan itu nggak ada. Itu apa gimana? Itu hanya isu belakang apa ada? klausul itu emang benar, Bunda, itu ada, tapi saya kaget juga Siapa yang membuat kalimat? Siapa yang membuat kayak gitu? Kok enak betul nyuruh. Jadi kalau masa 7 keturunan minta sama donasi 7 keturunan. bukan 7 keturunan, Bunda. Jadi kayak misalnya gini, pada saat pengobatan uang itu habis dan belum selesai pengobatannya, Bunda. Kita suruh open donasi lagi untuk bantu Mas Agus. Itu siapa yang bikin seperti itu? PH aku, Bunda. Hah? PH aku. Oh oke. Terus Jadi makanya pada saat di share itu di grup kan, Novi setuju nggak? Kan aku nggak ada jawab setuju, Bunda. Kan aku iya, nggak ada. karena enak betul dong. Kok enak benar? Iya, Capek dong donasi. Emang mereka nggak mikirin anak istri mereka? Hah? betul. Orang juga cari duit untuk makan, untuk tidur, untuk nyenyak, untuk bayar rumah, atau segala macam. Masa untuk orang enak betul. Untung kamu nggak ikut. Nah terus akhirnya Ya akhirnya ya dengan terpaksa, Bunda, itu jujur, Bunda, pas di ruang mediasi kemarin itu tangan sama kaki aku aku udah benci gemeter. nengok ayam ini kadang-kadang ya, mengganggu aja kalian nggak? Ya setan ini memang ayam ini. Jadi pada saat di ruangan itu jujur aku udah gemeter kan, Bunda. Gemeternya bukan gemeter takut, tapi emosi yang aku nggak bisa lontarkan gitu loh, Bunda. Iya, karena kamu kayak di samping kamu bicara, tapi kamu juga berpikir nih orang-orang di samping orang-orang yang merasa yang tadinya ingin ngedukung kamu,
yang udah teriak sana teriak sini, kenapa nggak ada reaksi gitu ya? Oh, betul. Kalau Aku kalau kaget Bunda juga. jadi kamu juga kayak ini, aku bicara tapi kayak ini udah kayak patung, udah nggak ada. Mana suaramu tadi di belakang layar gitu loh. Ya, betul. Mana suaranya kok tiba-tiba kayak aku sendiri yang aku sendiri yang dihantam gitu ya. Makanya di situ juga Bunda bisa bayangkan, kamu kayak terasa kayak ini apa ini semua ini kok aku yang jadi kayak ditekan, kayak aku yang diserang, belum lagi tunjuk-tunjuk, kayak nggak punya harga diri kok di situ jadinya kan? Ya aku kaget juga Bunda pas aku lagi duduk di sini terus aku ditunjuk-tunjuk gini. Nggak sopan itu kalau di Jerman pakai nunjuk-nunjuk gitu itu bisa kena apa namanya Anzeigen loh. Anzeigen itu artinya itu tidak boleh, kita nggak boleh ngomong sama orang dengan menunjukkan tangan, itu udah itu bisa suatu penuntutan, itu Anzeigen namanya. Kalau di Jerman tuh udah kena itu, nggak pandang siapapun dia. Kalau katanya udah ngomong dengan tunjuk tangan, itu kena Anzeigen. Artinya itu kena ada undang-undang, ada pasalnya itu. Jadi kalau kita ngomong sama orang di sini tidak boleh pakai tangan, tidak boleh mukul, cuman berkuar-kuar aja. Tidak boleh nunjuk-nunjuk ke muka orang. Itu bisa dikenakan sanksi. Jadi memang makanya di Jerman ini susah kalau untuk berantem sama orang itu mendingan pakai mulut, jangan, kecuali kalau dia mukul duluan. Kalau dia mukul kita bisa adukan ke pengadilan bahwa saya dipukul dia. Tapi kita nggak usah ngebalas. Kalau kita ngebalas, kita sama-sama nggak dapat pembelaan. Tapi kalau ketika kita orang nunjuk-nunjuk kita pakai tangan, kita bisa laporkan dan ada saksi, gitu. Jadi waktu tolonglah ayam pergi dulu ya. Nggak tau malu nih ayam. Jadi Bunda pernah gitu waktu itu Bunda pernah mau kirim duit ke Indonesia. Terus jadi kita harus ngantri gitu ya. Pas ngantri itu dia memotong. Jadi Bunda ngotot. Aku udah di belakang, kamu harus di belakang. Dia nggak mau. Dia bikin gado-gado. Pokoknya orang asing lah gitu, dari orang timur kali ya. Gado-gado. Akhirnya Bunda teriak di situ. Bunda manggil polisi. Karena dia udah nunjuk-nunjuk. Ya. Akhirnya dia minta maaf. Terus ada yang bilang kita mau bawa ke jalur hukum, dia bilang sama Bunda, maukah kita bawa ke jalur hukum? Tapi karena dia udah minta maaf, terus Bunda kayak nengok dia kayak aduh ini kayaknya orang asing cari makan di Jerman, tapi nggak tahu diri, nggak tahu hukum. Terus Bunda bilang nggak usah dibawa ke jalur hukum, maafkan aja udah. Karena itu polisi udah bilang. Katanya kamu ini mau kita bawa ke pengadilan atau kemana, ke hukum? Saya bilang nggak usah, tuntas sampai di sini aja. Tapi kalau Bunda tadi orang yang gampang ini suka mau bikin cari sensasi itu bisa kita tarik ke hukum, nanti dia kena. Tapi kalau dia kena pun dia mesti bayar 5.000 euro, uang dari mana? Iya, kasihan ya. Kita mikirin ke situ juga. Kalau misalnya Bunda mikirin, kalau aku jadikan ini kasus gitu, aku tarik dia ke ranah hukum, lalu dia dikenakan sanksi, membayar aku 5.000, kita bisa nuntut. Lalu dia mau ngasih aku dari mana? Hah? Nggak mungkin dia mau jual bool, ya kan? Iya, ya udah deh. Nopi. Pokoknya Bunda doakan sehat selalu buat kamu, sukses selalu buat kamu, tetap di jalur kamu yang benar. Jadi setelah itu terus gimana lagi? Ya nanti tinggal tunggu arahan dari Pak Menteri. Iya, tadinya Bunda mikir gini ya. Tadi Bunda sempat ngomong gini di live yang berapa hari yang lalu. Udahlah kalau kamu kayaknya tahu Pak, mungkin nggak tahu ketika Bunda live. Kayaknya mendingan larikan aja itu dananya, mendingan ke ini aja deh ke pemerintahan deh biar diatur gitu, karena kan ini bukan hak kalian kan, hak para donasi gitu loh. Betul. Mendingan ke sana gitu loh. Kamu rambutnya panjang nggak, pendek? Pendek Bunda. Oh. Tapi kan untuk ke pemerintah sebenarnya by proses Bunda, nggak segampang oke langsung taruh di pemerintah, nggak gitu Bunda. Jadi Benar. semua ini yang aku jalani semua by proses Benar. gitu. Terus akhirnya jadi sekarang udah tenang, udah nyaman lah ya. Udah Bunda, insya Allah Bunda. Ya mudah-mudahan kedepannya masih banyak, soalnya banyak sekali apa tuh orang-orang yang harus ditolong. Nggak model yang begitu terus.
Udah dikasih uang 30 juta, bertingkah lagi. Nggak tahu berterima kasih. Emang ada manusia kayak gitu kadang-kadang ya, nggak tahu berterima kasih ya. Ya, mendingan nolong kucing deh. Tahu berterima kasih, mendingan nolong kucing. Kucing tau ditolong loh. Sama aja kayak nolong anjing sama aja kayak nolong anjing di hutan yang sedang kelaparan. Begitu tolong kita digigit. Itu modelnya seperti itu. Dikasih 1,5 apa namanya udah masuk uang 1,5 ngakunya 500. Ya kan? Ya bunda. Udah makan Opi? Udah bunda tadi sore. Mau Kenyang makannya? Selama ini makannya pasti nggak ini ya, nggak Iya. nafsu ya? Iya betul bunda. Pastilah nggak nafsu. Mau makan gimana? Nggak selera makan kalau kayak gitu. Boro-boro makan tidur nggak nyenyak. Iya Kalau tidur. bener nggak bisa tidur aku. Tinggalkan Indonesia. Ya sudah bunda, aku izin mau ibadah dulu Iya ya. Bunda. sayang, sehat selalu buat kamu. Tetap pada pendirian kamu, tetap menjadi orang baik. Ya, Amin. banyak masyarakat Indonesia akan mendukung kamu dan membantu kamu dan mensupport kamu. Bye sayang. Amin bunda. Bunda foto dulu. 1, 2, 3. Nanti kapan ada waktu nanti Bunda memang ke tempat kamu ya, ke apanya? Ke mana? Yayasanku. Yayasan kamu di mana tadi kamu kasih tahu dong? Tangerang, nanti kita DM-an ya bunda. Oke deh sayangku, anak Bunda yang seksi dan baheno. Udah bunda. Dah sayang. Ya semuanya ya, Bunda pamit dulu. Bunda mau ke gunung ya. Bye semuanya. Lega hatiku, lega perasaanku ya. Uangnya lari ke pemerintahan ya. Ya, kalau udah ke pengadilan jangan pernah diharap. Bye semuanya. Gigit jari. Ayam pergi kau dari tadi kau ganggu ya. Gigit jari ya. Ku gigit bibirku ini, tak dapat kembali uang yang ku harap lagi. Ku gigit bibirku ini, tak bisa ku dapat harapan-harapan lagi. Bye semuanya, bye semuanya. Udah dulu ya. Udah dulu. Ku gigit bibirku ini, tak bisa diharap uangnya untuk kembali. Ngantri sono ke pengadilan, ngantri ke pengadilan sono ya. Mau ngantri nggak ke pengadilan? Ngantri ya. Bagus. Akhirnya suara aku didengar oleh Novi. Ya, aku bilang apa pada hari itu? Serahkan aja ke pemerintahan, biar pemerintahan yang urus, biar Novi tenang, bisa tidur, bisa makan ya, bisa makan kepala kambing, bisa joget-joget ngurusin anak-anaknya dia yang lebih penting ya. Akhirnya sekarang lari ke pemerintahan, aman, tentram, nyaman. Ya. Udah ya, bye semuanya. Bye. Aku muak, bye. Gak mau bye Bunda. Udah capek aku. Udah muak aku. Bye semuanya. Udah dulu ya. Bye. Capek aku. Janganlah Bunda. Enggak. Udah capek aku. Mau ngomong apa lagi? Udah gak ada lagi pembahasan. Mau pembahasan apa? Pembahasan gunung berapi. Hah? Apa yang mau dibahas? Hah? Apalagi mau dibahas? Udah gak ada pembahasan. Udah selesai. Udah tamat semua yang menciptakan drama-drama ya. Tinggal gigit jari aja dia. Gigit jari ya. Gigit jari. Ya. Ngantri sono ke pengadilan ya. Mudah-mudahan jatuh ke pengadilan. Harapanku supaya apa Bunda? Selesai. Tidak ada yang menghayal-hayal, bermimpi-mimpi, berangan-angan. Tidak ada ya. Abis semua ceritanya, abis. Novi tidur dengan tenang, makan yang nyenyak, besok dia beraktivitas di pagi hari yang cerah, ya. Yang sono gigi jari, bawa bantal kemana-mana, ya. Kasian deh. Bye. Lem masak Bunda, udah nggak ada lem masak.
Udah baik semuanya ya, jalan-jalan yuk Bun. Udah nggak ada jalan-jalan, udah selesai. Repot kali kalian Janganlah Bunda, ya mau ngapain lagi? Bunda mau bahas apa? Hah? Mau nyanyi, mau bahas apa? Bunda mau bahas apa lagi? Udah selesai. Nggak perlu bahas si Agus. Manusia nggak tahu diri, ya. Nggak mau aku bahas si Agus. Nggak mau aku bahas keluarga mereka. Keluarga-keluarga pembohong, ya. Keluarga-keluarga nggak tahu berterima kasih, ya. Keluarga-keluarga yang nggak bisa nengok duit. Mau tipu-tipu, ya. Mempergunakan matanya yang buta untuk menipu. Ya, kau gunakan mata kau untuk berbuat licik. Ya, uang udah nyampe 1,5, kau bilang 500. Di mana otak kau? Ya, makanya udahlah. Memang udah jalannya mata kau buta. Udah jalannya itu. Nggak tahu berterima kasih. Ya, nggak tahu berterima kasih. Ya, nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan? Itulah mendustakan nikmat Tuhan. Itulah akibatnya. Apabila kau mendustakan nikmat Allah, maka azabku pedih. Camkan itu, ya. Camkan itu, ya. Ya. Jika kau mendustakan tidak bersyukur dengan nikmatku, mendustakan nikmatku, maka azabku pedih. Catet, ya, catet. Makanya selalu bersyukur, ya, bersyukurlah pagi dan siang, malam dan petang, bersyukur. Semoga Nopi diangkat derajatnya oleh Allah, dan buat anak-anak Bunda, kita dukung, kita support, kita tetap pada membela yang benar. Buat semua anak-anak Bunja, anak-anak Bunja, tetap dukung Novi ya. Semoga banyak lagi. Kasih informasi ke Novi jika ada tetanggamu, saudaramu, kerabatmu, ya, orang-orang yang kalian tengok matanya buta, yang kasusnya bukan kriminal. Tadi kata Novi kena kasus kriminal, jadi agak-agak repot. Mendingan yang kena jalan, kena tombak, atau misalnya jalan ketimpa pohon, jatuh dari kereta, ya, becinta-becinta di kuburan, lengket bibirnya, nggak bisa dibelah, nggak bisa dilepas. Hal-hal yang seperti itu, yang tidak berbau kriminal, ya, yang tidak kena kasus kriminal, ya, tidak ada penyiraman, ya, yang ngewong-ngewong, lengket di kuburan, ya, yang nggak bisa lepas, ya. Ya udah ya, bye semuanya, bye.